Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal. Langsung saja ya teman-teman. Nomor 1, jenis komunikasi terbagi atas komunikasi A. Verbal dan non-verbal, B. Lisan dan tulisan, C. Langsung dan tidak langsung, atau D. Bahasa dan isyarat. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Verbal dan non-verbal. Adapun penjelasannya, komunikasi terbagi atas komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Verbal itu berbicara, non-verbal itu bukan bicara, bahasa isyarat ataupun yang lainnya ya teman-teman. Nomor 2, hambatan komunikasi yang banyak dialami tunanetra adalah A. Komunikasi lisan, B. Komunikasi tulisan, C. Komunikasi verbal, atau D. Komunikasi non-verbal. Nah, tentu tunanetra ini mengalami banyak tunanetra, tidak semua ya teman-teman, hanya saja kebanyakan mengalami hambatan dalam komunikasi non-verbal. Apabila verbal ini justru verbalnya bagus, rata-rata tunanetra. Bicara atau speak-nya itu bagus ya teman-teman. Entah itu kemampuan berbicara, menyanyi, ataupun ngaji dan lain-lain itu bagus. Nah, rata-rata komunikasi nonverbalnya mengalami hambatan seperti itu. Nomor 3, alat komunikasi yang sistematis antara anggota masyarakat yang berupa simbol dan atau bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia disebut A. Komunikasi, B. Bahasa, C. Bicara, D. Isyarat. Silakan mana teman-teman? Nah, ini alat komunikasi yang sistematis antara anggota masyarakat berupa simbol dan atau bunyi. Jadi bukan cuma bunyi, ada simbolnya juga ya teman-teman. Itu adalah bahasa. Nah, adapun penjelasannya, bahasa merupakan alat komunikasi yang sistematis antara anggota masyarakat yang berupa simbol dan atau bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nomor 4, pada saat kita menggunakan bahasa, kita ingin dipahami oleh orang lain. Kita ingin menyampaikan gagasan yang dapat diterima oleh orang lain. Kita ingin membuat orang lain yakin terhadap pandangan kita. Kita ingin mempengaruhi orang lain. Lebih jauh lagi, kita ingin orang lain membeli hasil pemikiran kita. Pernyataan di atas merupakan fungsi bahasa sebagai alat A. Ekspresi diri, B. Kontrol sosial, C. Komunikasi, atau D. Integrasi dan adaptasi sosial. Jawaban yang tepat adalah B. Kontrol sosial. Mohon maaf, saya salah ya teman-teman.
Jawaban yang tepat adalah C. Komunikasi. Nah, jadi bahasa sebagai fungsi, sebagai alat komunikasi. Adapun penjelasannya, bahasa sebagai alat komunikasi. Pada saat kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, kita sudah memiliki tujuan tertentu. Nah, kita ingin dipahami oleh orang lain, kita ingin menyampaikan gagasan yang dapat diterima oleh orang lain, kita ingin membuat orang lain yakin terhadap pandangan kita ingin mempengaruhi orang lain, lebih jauh lagi kita ingin orang lain membeli hasil pemikiran kita. Jadi, dalam hal ini, pembaca atau pendengar atau khalayak sasaran menjadi perhatian utama kita. Kita menggunakan bahasa dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan khalayak sasaran kita. Nomor 5, gerakan menekan-nekan bola mata pada anak tunanetra seringkali disebabkan oleh A. Kurangnya sosialisasi, B. Kurangnya rangsangan penginderaan, C. Kurangnya aktivitas, atau D. Regresi ke pola-pola perilaku yang lalu. Nah, ini banyak sekali kasus menekan-nekan bola mata ya teman-teman. Jika teman-teman main ke SLBA atau SLB khusus bagi anak tunanetra atau perkumpulan tunanetra, insya Allah teman-teman akan banyak mendapati anak-anak atau penyandang disabilitas tunanetra yang menekan-nekan bola matanya. Nah, khususnya saya sendiri sebagai guru seorang anak tunanetra banyak menemukan kasus ini. Nah, ini biasa disebut dengan blindism atau stereotipik ya teman-teman. Dia itu menstimulus dirinya dengan menekan-nekan bola mata. Nah, itu disebabkan oleh kurangnya rangsangan penginderaan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nah, ini penjelasannya perilaku stereotipik. Nah, yang sering juga disebut mannerism atau blindism adalah gerakan-gerakan khas. Nah, yang menjadi kebiasaan yang sering tak disadari. Sebenarnya mereka juga nggak begitu sadar dengan apa yang mereka lakukan. Nah, misalnya ini nih banyak nih yang terjadi. Menggoyang-goyangkan tubuh, menekan-nekan bola mata, bertepuk-tepuk, dan sebagainya yang dilakukan di luar konteks. Menurut Hallahan dan Kaufman, tahun 1991 mengidentifikasi 3 teori utama yang saling bertentangan mengenai sebab-sebab berkembangnya perilaku stereotipik. Yang pertama, kurangnya rangsangan penginderaan. Nah, anak yang mengalami rangsangan indera yang rendah, seperti anak tunanetra, berusaha mengatasi kekurangannya ini dengan merangsang dirinya dengan cara-cara lain. Menurut Turrell dan Rice, dalam Hallahan dan Kaufman tahun 1991, menemukan frekuensi yang lebih tinggi dalam gerakan menekan-nekan mata di kalangan anak-anak yang berpenglihatan minimal dibanding dengan mereka yang berpenglihatan lebih banyak atau tidak berpenglihatan sama sekali. Mereka percaya bahwa dengan penglihatan minimal dapat memperoleh rangsangan dari dorongan-dorongan saraf melalui tekanan pada matanya. Nah, jadi merangsang dirinya sendiri, menstimulus dirinya sendiri ya teman-teman. Nomor 6, manakah nama berikut ini yang merupakan tokoh utama dari teori pembelajaran behaviorism atau behaviorisme? A. I.P. Pavlov, B. Bandura, C. Max Wertheimer, D. Sigmund Freud. Nah, jawaban yang tepat adalah A. I.P. Pavlov. I.P. Pavlov. Adapun penjelasannya, beberapa tokoh yang mengembangkan teori pembelajaran behaviorisme antara lain I.P. Pavlov, Edward Thorndike, B.F. Skinner, dan Watson. Nomor 7, pembelajaran akan efektif apabila guru mampu menata lingkungan sedemikian rupa yang sesuai dengan karakteristik belajar peserta didik. Asumsi ini berbasis pada teori pembelajaran A. Konstruktivisme, B. Gestalt, C. Behaviorisme, atau D. Kognitivisme.
Nah, di sini jika ada kata-kata lingkungan atau mengatur lingkungan, tentu jawabannya adalah C, behaviorisme. Adapun penjelasannya, dengan demikian perubahan perilaku anak berkebutuhan khusus dalam teori behaviorisme lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan yang sudah ditata. Nomor 8, kedalaman materi pembelajaran yang disampaikan harus disesuaikan dengan tingkat kecerdasan kognitif peserta didik. Dalil ini berbasis pada teori pembelajaran A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitisme, atau D. Gestalt. Nah, di sini kata kuncinya adalah kecerdasan kognitif. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Kognitisme. Adapun penjelasannya, dalam teori kognitivisme, pembelajaran akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan peringkat perkembangan kognitif peserta didik. Nomor 9, manakah di bawah ini yang bukan keterbatasan utama pada anak tunanetra? A. Sulit memahami perintah verbal, B. Keterbatasan mobilitas, C. Keterbatasan memperoleh informasi, D. Keterbatasan melakukan interaksi sosial. Silakan jawabannya mana teman-teman? Nah, tentu kita analisis satu-satu ya. Yang pertama, sulit memahami perintah verbal. Ini tidak sulit bagi tunanetra memahami perintah verbal ya teman-teman. Nah, ini jawabannya yang bukan. Adalah ini ya, berarti A. Keterbatasan mobilitas sudah jelas dikarenakan hambatan penglihatannya. Lalu keterbatasan memperoleh informasi karena informasi yang didapatkan hanya berdasarkan pendengaran atau perabaan. Lalu yang ketiga, keterbatasan melakukan interaksi sosial. Karena anak tunanetra itu biasanya berinteraksi sosial hanya dengan kemampuan verbalnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah ini ada penjelasannya. 3 keterbatasan tunanetra. Yang pertama, keterbatasan dalam konsep. Yang kedua, keterbatasan interaksi dengan lingkungan. Dan yang ketiga, keterbatasan dalam mobilitas, KLM, konsep lingkungan mobilitas. Nomor 10, untuk menyampaikan suatu konsep yang baru kepada peserta didik, guru dapat menggunakan tipe komunikasi pembelajaran jenis A. Komunikasi instruktif, B. Komunikasi informatif, C. Komunikasi persuasif, atau D. Komunikasi destruktif. Nah, menyampaikan konsep yang baru itu harus informatif ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah B. Komunikasi informatif. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.